Halo Home Lovers, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Video ini mungkin jadi video terakhir di tahun ini, tahun 2022. Karena memang channel ini juga sudah tidak banyak produktif lagi. Saya mohon maaf sebelumnya untuk yang sudah subscribe, karena tanggung jawab saya mungkin sedikit terabaikan di channel ini. Tapi mungkin tahun depan saya akan coba ganti konsep untuk channel ini agar bisa lebih produktif dan memberikan hiburan ataupun informasi yang bermanfaat ya, yang bisa mengisi channel ini. Terima kasih yang udah setia nonton dan setia subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat di hidup home lovers semuanya, teman-teman semuanya. Oke, video ini memang tidak akan terlalu bermanfaat sih. Lebih ke curhatan saya aja. So mungkin kalau kamu sedang sibuk atau ada sesuatu yang harus kamu lakukan, better kamu skip atau stop video ini dan kamu lakukan hal yang lebih penting yang lainnya. Tema video saya di akhir tahun ini adalah mengenai ambisi ya, ambisi yang tidak tercapai oleh saya sendiri. Jadi video ini dibuat atas dasar saya konsultasi dengan seorang senior lah. Oke. Sebelum ke pembicaraan saya dengan senior, saya bangun dulu kronologisnya ya. Maksud yang saya ucapkan mengenai ambisi. Jadi, saya punya ambisi bahwa di umur 30 tahun saya harus sudah punya atau membangun rumah impian di tahun ke-30 usia saya, which is tahun ini ya. Dan ternyata untuk tahun ini kebalikannya, malah yang secara hitung-hitungan justru mungkin saya harusnya sudah bisa bangun untuk tahun ini, bangun rumah. Tapi ternyata kejadian yang realnya yang dialami oleh saya dan keluarga justru sebaliknya. Tahun ini kita ditempa dengan banyak sekali cobaan. Mertua saya meninggal, kemudian nenek saya meninggal. Itu cobaan-cobaan atau yang meninggalkan kita, keluarga saya di tahun ini. Dan banyak sekali ternyata yang tidak kita duga, yang secara finansial justru malah menggerus keuangan kita. Dan bisa dibilang ya kita harus melewati atau struggle secara finansial gitu untuk tahun ini, yang tadinya kita alokasikan atau saya bilangnya berambisi itu karena memang saya kerja keras banget untuk mengejar itu gitu ya. Saya meluangkan banyak waktu atau mengorbankan banyak waktu untuk bisa melunasi ambisi saya bisa bangun rumah di usia 30. Justru yang terjadi malah kayak gini sebaliknya, dan saya harus menunda ambisi saya tersebut. Kalau misalkan dibilang kecewa, jelas saya kecewa. Tapi hingga akhirnya saya dipertemukan dengan seorang senior. Saya bilang senior sebenarnya dalam segi usia tidak begitu terpaut jauh dengan saya. Kemudian kenapa saya bilang senior? Karena orang tersebut punya pengalaman yang jauh lebih luas, punya level pemikiran secara sudut pandang jauh lebih banyak angle untuk memandang satu permasalahan gitu ya. Dari kiri, dari kanan. Secara landscape dia punya pemikiran yang jauh lebih dewasa. Kemudian secara pengalaman dia punya pengalaman yang jauh lebih kelam atau lebih dalam, pernah mengalami sesuatu yang sangat gelap gitu dalam hidupnya. That's why saya panggil dia senior. Ya, dan ketika saya bercerita kepada orang tersebut mengenai ambisi saya, mengenai keinginan saya untuk hal yang tadi sudah disebutkan dan gagal, dia hanya tertawa saja mendengarnya. Tidak ada empati, tidak ada rasa kasihan ataupun coba menghibur. Sialan juga ya, malah ngetawain saya. Well, saya akan ceritakan apa yang dia ceritakan kurang lebih. Saya mungkin akan menambah-nambahkan atau mungkin ada yang kurang nih yang dia sampaikan. Jadi memang di dunia ini banyak sekali orang yang mempercepat keinginannya dengan sesuatu yang mungkin dia sendiri tahu bahwa hal itu merupakan satu kesalahan. Padahal dia bilang segala sesuatu itu
sudah ada waktunya. Segala sesuatu itu akan diberikan pada waktu yang tepat. Nah, ini perlu digarisbawahi. Saya cukup merenung, saya cukup mikir dalam banget ketika orang tersebut bilang seperti itu kepada saya. Dan itu memang benar-benar real. Saya juga sempat alami beberapa kejadian yang ketika saya minta dari dulu tapi belum juga dikasih, dan ternyata memang akan dikasih pada akhirnya gitu, pada waktunya. Dan kita tidak dikasih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dikasihnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu terjadi memang benar-benar, kalau saya pikir-pikir lagi ya, di kehidupan saya juga sudah pernah terjadi hal seperti itu. Dan saat itu saya dengar kata-kata itu lagi dari senior saya tersebut, bahwa segala sesuatu akan ada dan terwujud pada waktunya. Dan seringkali banyak orang yang mempercepat untuk hal itu bisa terjadi atau terwujud dengan cara yang mungkin dia sendiri sadar bahwa itu adalah hal yang salah. Well, saya cukup mikir panjang ketika saya perdengarkan dengan hal itu. Contoh untuk konkret yang mungkin memang bisa jadi ketersinggungan untuk kamu yang nonton ya, karena channel saya juga ini bahas tentang hal ini, yaitu mengenai KPR rumah misalkan. Tidak ada kitab suci manapun dari agama manapun yang mewajibkan seseorang untuk punya rumah. Bener nggak ya? Dan itu bener, seseorang itu tidak diwajibkan untuk punya rumah. Nah, maksud dia untuk mempercepat keinginannya itu orang dengan ngambil KPR, padahal mungkin ya untuk sebagian orang KPR memang bisa jadi positif. Ini berbagai sudut pandang juga. Padahal untuk orang-orang tersebut ngambil KPR itu cukup beresiko, kemudian mungkin tidak sehat secara finansial. Yang agama wajibkan atau yang diharuskan seorang laki-laki dari agamanya itu mengenai tempat tinggal adalah memberikan nafkah tempat tinggal yang layak untuk keluarganya. Tidak diwajibkan harus punya rumah. Tempat tinggal yang layak itu mungkin kalau misalkan memang kita belum mampu untuk beli rumah ataupun bangun rumah, bisa ngontrak ataupun bisa tinggal dengan orang tua, ataupun mungkin kebetulan ada orang tua yang punya rumahnya lebih dari satu, kita bisa tempatin. Yang jelas kita diharuskan, atau seorang suami itu diharuskan untuk memberikan nafkah tempat tinggal yang layak untuk keluarganya. KPR, sorry to say, mungkin yang terlalu memaksakan, ternyata itu ya mempercepat keinginan. Walaupun pada dasarnya memang cukup banyak manfaatnya ya, termasuk saya sendiri cukup merasakan gitu manfaat dengan adanya KPR ini. Tapi secara kesehatan finansial, invest dan lain sebagainya, mungkin juga saya menyadari mungkin juga itu kurang tepat gitu ya, karena biar bagaimanapun harga akhir dari KPR saya ini mungkin dengan tahun yang ketika saatnya lunas itu mungkin harganya tidak akan selisih jauh. Jadi kembali ke poin awal, segala sesuatu itu akan ada waktunya. Terus saya tanya nih, dan kapan kira-kira kita tahu bahwa waktu itu sudah datang atau waktu itu sudah tepat datang ke hidup kita? Kapan? Senior saya jawabnya, sesuatu akan datang indah pada waktunya. Jadi kita nggak pernah tahu ya, bahwa sebenarnya mungkin sesuatu yang kita inginkan itu sudah ada pada diri kita, tapi kita tidak menyadari karena saking meremehkan rasa syukur, ataupun mungkin waktunya memang belum pas untuk saat ini secara mental, secara kedewasaan, secara emosi, jadi kita belum diberikan untuk hal itu. So, semua akan datang indah tepat pada waktunya, sesuai apa yang senior saya bilang. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan
bisa lebih baik dari tahun ini, dan mudah-mudahan resolusi yang kita inginkan di tahun depan tidak terlalu obses, bahkan mungkin karena obsesnya kita melupakan sesuatu atau hal-hal yang lebih penting. Istri misalkan, kebaikan untuk anak-anak, waktu untuk keluarga, untuk orang tua, untuk mertua, untuk orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Ya, baik lagi ya, semua punya persepsi masing-masing. Tapi mudah-mudahan dari video ini ada satu yang bisa diambil di penghujung tahun 2022 ini.